kita juga bisa lebih hebat. Setuju nggak? Setuju. Kok setuju cuma 3 orang? Setuju? Setuju. Nah, jadi kalau dimanapun kita berada, Tuhan sudah kasih amanat agung. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Oke? Sampai akhir zaman Tuhan menyertai kita. Banyak orang radikal di luar. Radikal mereka sampai berani bunuh keluarganya, radikalnya kayak begitu. Kita orang Kristen radikal yang berbeda. Radikal dari karakter kita, radikal dari gaya hidup kita, ucapan kita yang baik, menundukkan orang sampai orang lihat, waduh ini orang Kristen luar biasa. Survei di dunia mengatakan begini, kenapa orang bisa pindah agama ke Kristen? Hanya ada 2 survei yang berkata untuk ini. Yang pertama, saat dia lagi berdoa, dia mau cari Tuhan yang benar-benar. Tuhan Yesus datang menunjukkan diri. Orang yang lain agama masuk jadi Kristen. Tapi yang kedua, orang sebetulnya agama Muslim ini, dia lihat orang temannya orang Kristen, dia bilang ini orang baik banget. Saya rasa Tuhan dia benar. Pindah dia. Kenapa bisa begitu? Karena setiap kemanapun kita pergi, kita bawa Tuhan. Mereka bisa langsung, wah nih Yesus begini nih. Yesus tidak pernah ajar kita bunuh-bunuh orang punya. Setuju? Ngatai-ngatai orang, nggak pernah. Oleh karena itu, kita melakukan itu. Tuhan Yesus selalu ajarkan kita mengasihi orang, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan loh. Jadi kita dimanapun ketemu banyak orang, kalau kita bisa memiliki kepintaran yang luar biasa, kita berhasil dalam hidup, kita bisa mengaruhi orang banyak. Setuju di sini? Saya dulu pernah begini, waktu saya pertama kali patah hati. Kita bicara patah hati ya. Di sini nggak ada yang pernah patah hati ya? Bapak Ibu nggak pernah patah hati? Sakit hati itu nggak pernah ya? Diputusin pacar dulu, oh nggak pernah? Wah, oh pernah ya? Luar biasa. Saya juga dulu pernah. Saya nangis Bapak Ibu, nangis sakit tau diputusin pacar itu. Haleluya. Mau bilang haleluya saat itu berat. Orang bilang haleluya, saya nggak bisa. Diputusin pacar, sakit hati saya. Setelah itu saya tidak pernah menangis lagi. Saya percaya diri. Suatu hari saya dekat dengan seorang perempuan. Kita tidak cocok. Saya juga baik. Saya bukannya memanfaatkan dia ya. Saya baik sama dia. Tapi kita tidak cocok. Jadi saya putuskan loh. Misalkan namanya Siti. Siapa namanya? Meli ya. Misalkan Meli cantik. Meli. Kayaknya kita udah nggak bisa lanjut lagi. Meli bilang, aduh, dia jangan dong, Jo, kita harus tetap bareng kan. Aku sayang kamu, asik. Asik ya. Saya bilang sama mereka, lagi sorry, kepada perempuan itu Meli, maaf ya kita nggak bisa. Dia bilang, ya udah, kalau kita nggak bisa barengan lagi, aku mau bunuh diri. Sampai sekarang masih hidup. Artinya apa? Seringkali kita begitu, kita lagi sedih, kita mengucapkan hal-hal yang di luar logika kita. Ya udah, kalau kamu nggak mau sama aku mau bunuh diri. Meskipun di luar sana banyak yang bunuh diri memang, tapi beberapa orang tidak. Sembarangan ngomong, ya udah, kalau kamu nggak mau aku mau mati, aku bunuh diri. Sampai sekarang masih bernafas dan sehat dan sudah punya pacar. Ya, sudah punya pacar. Sana. Lalu juga pernah saya deketi satu orang perempuan. Perempuan itu dia punya pacar. Lagi punya pacar, saya nggak deketin dia, saya temenan sama dia. Dia punya pacar. Satu hari dia cerita sama saya, Jo, aku boleh cerita nggak? Di sana, Jo, boleh cerita nggak? Sebagai laki-laki yang lagi suka sama seorang perempuan, jawabannya gimana? Boleh. Jam berapa? Kapan? Di mana? Saya ada. Saya akan bagikan Roh Kudus, di mana kau ada, saya ada. Saya bilang begitu sama dia. Lalu dia bilang, oh, yaudah dia cerita panjang. Saya dari suka lama-lama nggak suka juga sih. Tapi panjang nggak apa-apa. Panjang saya lalui dengan sukacita, semangat luar biasa karena kalau saya bertahan 4 jam ini, mungkin saya bisa memiliki dia sampai keabadian.
mantap di sana. Ya, setelah dia cerita pacarnya begini, begitu, saya berikan masukan yang baik. Setelah itu terakhir, karena udah 4 jam, ya sudah deh Jo, doain aja ya, biar beta bisa dapat yang terbaik. Kata dia, saya bilang tidak bisa, sebentar. Tidak mau saya doakan seperti itu. Dia dan saya bingung. Maksudnya apa? Kan gue cuma minta didoain yang terbaik. Gak bisa, saya harus jawab. Karena saya yang terbaik. Jadi dia minta doain yang terbaik. Ya nantilah semoga dapat jodoh yang terbaik. Tapi gak bisa, karena saya yang terbaik. Percaya diri ya luar biasa. Anda tahu, dengan kepercayaan diri seperti ini, hari ini, karena saya percaya diri, tanggal 5 Desember nanti, mereka menikah. Bukan saya dengan dia, mereka yang menikah. Tanggal 5 Desember nanti, perempuan itu dengan pacarnya yang saya cerita 2 tahun yang lalu, saya percaya diri saya yang terbaik, dia menikah. Tanggal 5 Desember, saya diundang lagi. Tanggal 5 Desember saya diundang. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya apa? Sedih nggak saya mau bunuh diri? Tidak kan? Wajah saya masih tersenyum, masih sehat, masih mau melayani Tuhan. Aduh, untuk apa kita terlalu sedih sama yang di dunia? Cuma bentar aja paling, aduh sakit hati nangis. Yang ibu-ibu tadi yang semester 9 bahasa Inggris, para pacaran terus sudah menikah jangan-jangan. Pernah pacaran? Kok malu-malu? Pernah ya? Emang pernah ya? Malu-malu. Ya, psikologi. Pernah pacaran? Belum pernah. Luar biasa. Takut pendeta deh. Oh, iya. Yang bahasa Inggris pernah ya? Pernah katanya. Sering ya? Masih ingat rasa sedihnya? Waduh, menangis dia sekarang tiba-tiba dia ingat rasa sedihnya. Nah, maksudnya apa ini? Kalau kadang kita sedih, cuma sebentar. Coba Bapak Ibu ingat ya, dulu hidup kayak susah, ditekan sana, tekan sini, kadang kebutuhan gak dapat. Tapi bisa lewat kan? Udah amin. Hari ke hari lewat, dilalui dengan baik. Sampai satu hari kita yang lewat, tapi lewat. Oleh karena itu kenapa kita jangan sampai kita sedih sekarang, masalah satu, kita pikirnya 1000 jam. Sampai kita rusak orang lain, sampai kita ngatain orang lain, cuma karena kita sedih. Kalau hidup gak ada masalah, itu kurang enak. Kayak saya korbankan waktu saya 4 jam, saya jemput, saya traktir makan, saya dengarkan cerita dia. Saya udah bilang saya terbaik. Tanggal 5 saya diundang pernikahan dia, saya ditraktir makan juga sama dia, tapi dengan calon suami dia. Sedih ya, awalnya sedih sih, tapi nggak apa-apa. Saya bilang, ya sudah, nggak apa-apa. Orang teman-teman saya nanya gimana Jo, sedih nggak? Dia yang rugi. Ada yang terbaik kok, pilih yang lain. Saya bilang gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini yang saya bilang. Tuhan itu selalu mau kita dimanapun jadi orang yang jangan pesimis. Ada Roh Kudus kok ditaruh sama diri kita. Tuhan bilang dia naik, dia curahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu hidup. Kita bisa berinteraksi dengan dia. Kita bisa nanya dengan Roh Kudus. Roh Kudus tuntun kita. Ada mana bahaya, ada bahaya. Roh Kudus bisa jagain kita loh. Bisa aja kalau saya nikah sama perempuan itu 10-15 tahun, saya dibuat perkedel dengan dia. Saya ditindas. Bisa jadi loh Kak, tiba-tiba kan perempuan sekarang sih saya lihatnya manis, cantik. Tiba-tiba 15 tahun lagi kalau dia galak sama saya, berarti dia bukan jodoh saya. Ya? Sama juga dengan hidup kita begini loh, Bapak Ibu. Jangan sampai kita minta sama Tuhan, Tuhan gak kasih, kita kecewa. Kita minta apa yang kita mau, lalu ada yang kasih, lalu kita jual diri kita kepada orang itu. Jangan kepada agama yang lain. Tahun 1965 di kota Soe ini kan terjadi air menjadi anggur. Bapak Ibu tahu ceritanya kan? Kalau nggak tahu saya bukan orang Soe ini. Tahu? Perjanjian lama. Israel menang perang. Tembok Yeriko cuma ditiup-tiup trompet roboh. Cuma ditiup trompet roboh. Kita tiup trompet sampai ini, nggak akan ada yang pernah roboh tembok.
bisa? Kan ada Tuhan yang sama. Satu. Setelah perjanjian baru, Yesus datang, banyak mukjizat. Yesus buka air jadi anggur. Yesus jalan di atas air. Yesus membangkitkan orang mati. Tujuannya apa? Mukjizat terjadi. Karena zaman itu orang Kristen masih sangat sedikit. Jadi Tuhan Yesus harus kasih lihat, loh ini saya kasih mukjizat loh, biar Anda percaya sama saya. Berapa tahun? 3,5 tahun Yesus melakukan itu. Setelah Yesus meninggal, zaman kerajaan Kaisar Roma keluar. Orang Kristen, bayangin, dijadiin makanan di kandang singa. Coba lihat, saya kalau lihat videonya, saya lihat orang Kristen di stadion besar jadi tontonan orang-orang sana. Orang Kristen ditaruh di tengah, semua berlutut berdoa dengan imannya. Nggak jual dia. Kita mau pindah agama, pada bilang tidak. Diseret, masuk, anaknya diambil, dibunuh depan dia, istrinya diambil, dibunuh depan mereka. Mau pindah, mau menyangkal Tuhan Yesus, mereka bilang tidak. Terakhir mereka semua dibawa ke kandang singa. Bayangin, kandang singa yang kelaparan, ditaruh di tengah, sehingga mereka digigit. Kakinya dulu, ada yang tangannya putus dulu, ada yang masih bayi, dimakan. Orang bilang, Tuhan Yesus kemana? Kok kita ditinggalkan? Kemarin ada orang dibangkitkan, air jadi anggur, mana mukjizatnya? Orang bilang Tuhan saya akan mati. Tapi Tuhan Yesus bilang, itulah kekristenan yang dewasa. Saat kita dianiaya, kita tetap memegang iman kita. Di situ bedanya. Coba ya kan, saat itu mereka ibadah di rumah. Enggak seperti ini mah kita enak, ada mikrofon di sana. Alkitab mereka sobek-sobek. Mana ada Alkitab di sini? Oh, enggak ada. Alkitab seperti mereka bapak, ibu enggak ada. Mereka sobek, mereka hafal. Saking begitunya. Mereka naik Tuhan kemana? Dan mereka pegang. Itulah iman yang dewasa. Tapi iman yang dewasa itu hanya menunjukkan kepada kita orang Kristen saat ini. Zaman dulu seperti itu. Jika zaman sekarang kita tinggal, kita ditekan, ya enggak apa-apa. Kita terusnya bertumbuh. Tuhan masih jaga kita. Kalau kita punya niat yang baik, kita mau jadi berkat buat orang, Tuhan pasti jagain kita. Benar nggak? Lo benar nggak? Benar kan? Misalkan namanya siapa nih yang psikologi? Karisa. Karisa mau bikin sekolah, mau menjangkau jiwa-jiwa baru, mau bikin pelatihan, mau bikin di sini. Saya yakin Tuhan pasti lihat, wah ini masuk proyek saya nih, dibuat jadi biji mata Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, kita semua mau jadi biji mata Tuhan ya? Mau enggak? Terlibat dalam proyeknya Tuhan, jangan pasif. Kita lihat orang, kita bisa bantu, kita berkati orang. Sampai Tuhan lihat, wah nih, dari seluruh Indonesia, semua dari ujung sampai barat, Tuhan lihat dari jauh, lewat awan, wah di kota Soge, di tempat ini, waduh ini ada orang yang berkenan. Bapak Ibu, saudara, saya, ada semua kita di sini. Tuhan jagain, Tuhan bisa jagain. Tapi apapun yang terjadi ya terserah Tuhan. Tapi pertanyaannya seperti bangsa Abraham perjanjian lama. Kenapa Abraham dijaga Tuhan? Saat semua bangsa mau mematikan Abraham, kenapa Israel jaga Tuhan? Karena mereka adalah biji mata Tuhan. Dari keturunan Adam akan lahir seseorang yang akan merenungkan kepala ular, artinya Yesus. Dan ya, perjalanan bangsa Israel terpecah-pecah kemana-mana, balik lagi jadi satu. Jadi budak di mana-mana, balik lagi jadi satu. Tuhan kita luar biasa sekali. Tidak ada agama, tidak ada negara yang seperti ini, bangsa Israel. Kenapa? Karena itu biji mata Tuhan. Israel membawa peran atau tugas penting Tuhan di dunia. Nah sekarang kembali ke kita. Kita dikasih kesempatan, kita bukan orang Israel. Tapi Tuhan kasih kesempatan pada kita. Mau enggak jadi biji mata Tuhan? Lakukanlah perintahku. Ikutlah perlombaan seperti Ibrani 12 ayat 11. Mengikuti perlombaan yang diwajibkan, diharuskan loh Bapak Ibu. Kalau wajib itu artinya apa? Bisa nolak gak? Bisa nolak tidak? Diharus. Perlombaan apa? Perlombaan tadi.
menyenangkan hati Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama. Sampai kita dimanapun, saya nggak kebayang banget, kebayang sih gitu. Kalau saat hari ini kita diseret masuk ke gua singa, ditonton itu sama orang di luar Kristen. Seakan-akan Tuhan kita mati, tapi enggak. Satu hari nanti, kebayang, enggak ada masalah di surga nanti. Ada orang utang pasti bayar. Karena kita tinggal di Jakarta, ada orang utang nggak mau bayar, kita tagih dia lebih galak dari kita. Tapi di surga nanti enggak, enak banget. Kita makan babi itu nggak ada kolesterol di sana. Di sana kan, di sini kan kita minum gula, kita kan diabetes. Makan babi kebanyakan kolesterol, di sana tidak. Bukan tujuannya makan dan minum itu bukan. Tapi di sana tidak ada penyakit, tidak ada masalah. Hidup 70 tahun, 70-80 tahun, sisanya bisa ditahan. Kita mau pikir apa, mau cari apa, kebanyakan pusing kan. Usia saya masih 20 tahun. 20 tahun saya. Apa yang saya pikirkan? Gak lama 50-60 tahun saya meninggal. Terus selama saya 56 tahun saya mau ngapain? Saya mau lakukan yang Tuhan suruh. Itu yang saya mau lakukan. Nah, saya berharap juga Bapak Ibu, saudara-saudara di sini melakukan apa yang Tuhan mau. Di sini ada yang usia sudah 60 tahun. Ada yang 60 tahun? Ada. Di atas 60 tahun? Ada ya? Bodoh. 70 tahun? Wah, itu sudah luar biasa itu. Bukan jadi 70, 80 tahun. 80 tahun? Nah, coba Bapak berarti ya. Bapak ya, 70 tahun lebih Bapak. Bapak kan 70 tahun, Bapak 70 tahun lebih usianya. 82. Masih sehat ya. 82 tahun. Saya mau komen apa ya? Mau bilang duluan gak enak. Ya. 82 tahun. Bapak kebayang yang tinggal di sini kan capek apa ya di dunia ya? Di surga enak Pak. Saya belum pernah ke surga, tapi pasti enak, lebih enak dari sini. Amin ya Pak ya. Itu yang bikin beda Kristen, iman kita dengan iman orang lain. Tuhan kasih kita Roh Kudus agar kita tahu kita harus ngapain. Tuhan kasih kita penderitaan agar kita tahu di sana ada langit baru yang lebih baik dari sini. Itu kurang apa coba? Dan Tuhan bilang, aku menyertai kau sampai akhir zaman. Hidup kita berat, tetap lewat. Tapi lihat orang-orang yang menjual imannya, pasti hidupnya tidak sebahagia kita. Mereka nggak ada kepastian. Kalau beberapa orang di sana meninggal, semoga mereka masuk. Kalau kita yakin kita masuk surga. Mereka saudara kita yang harus kita menangkan juga dengan karakter dan pribadi kita. Ini yang saya lakukan di Jakarta. Yang saya mau saya mau ngajar banyak. Saya bikin workshop 8 jam. Anak-anak muda saya suruh mereka maju ke depan, praktek biar pintar. Sudah pintar mereka ke kota, wah percaya diri semua. Jangan saya datang kemarin ke desa yang usia SMA, diam semua di belakang gereja. Saya panggil sini, pada takut saya suntik, malah saya kan bukan dokter. Saya bilang saya tidak suntik, tetap takut. Ada anak kecil, saya halo nangis dia, sedih saya. Saya halo, saya mau kasih susu dia nangis. Saya kasih dia nangis sih, itu tetap aja. Kurang percaya diri. Hitungnya saya, harus percaya diri orang-orang di sini. Anda tahu tidak satu cerita? Tahun 1954, jadi 70 tahun lalu, di dunia ini tidak ada yang bisa lari dalam waktu 4 menit 1,6 km. Tidak ada yang bisa. Selama dunia dijadikan, zamannya Adam sampai 1954, orang udah bilang nggak bisa lah orang lari dalam 1,6 km 4 menit. Gak ada yang percaya bisa. Hingga ada satu orang namanya Roger, sebenarnya Roger bahasa, tapi kita bilangnya Roger. Ada Pak Roger, dia lari, bisa. Dunia kaget. Anda mau tahu ajaibnya apa? Dari tahun 0 sampai 1954 tidak ada satupun orang yang bisa. Tapi sejak Pak Roger itu bisa, dari tahun 1954 sampai 2020 ini 30.000 orang lebih bisa. Jaraknya sama, waktunya sama. Apa yang bikin beda?
Dulu orang bilang nggak bisa, tapi sejak Pak Roger aja bisa. Jadi pada bisa nggak? Bahkan anak SMP juga bisa sekarang. Pentingnya pikiran. Jangan minder, jangan nggak percaya diri. Kalau kita bilang kita bisa, setiap hari, saya selalu bilang di Jakarta, karena saya luar kota, saya ceramah. Saya bilang, pada mau sukses? Jawabannya apa? Mau, ya kan? Saya tanya di sini, pada mau sukses yang anak-anak muda? Mau. Gue jawab ya, mau. Mau sukses? Mau. Tahu caranya? Belum kan? Belum tahu kan? Tapi mau dulu. Nah, mau dulu aja. Orang tanya, aduh kamu ini pikir-pikir sukses, beta sudah begini Tuhan tidak sukses. Di situ kan kamu, bukan beta. Tapi anak muda tanya, mau sukses? Bilang aja, mau. Tahu caranya? Tidak. Tapi mau dulu. Nanti pelan-pelan ketemu jalannya, ketemu caranya. Kalau niat kita baik, apa Tuhan nggak bantu kita agar kita sukses? Setuju sampai sini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sama rahmat agung kita, Pak, mengerti ya? Oh, amin kan? Dengar anak nangis, saya takut juga. Nggak apa-apa. Saya siapkan lah. Saya kadang gini loh. Saya kadang keliling kota, Bapak Ibu. Saya ngajar investasi, keuangan, bagaimana cara kita bisa mengoptimalkan uang kita, karakter kita, kemampuan kita, cara jualan, cara negosiasi. Anda tahu ya, yang pintar-pintar ada, yang orang-orang Jawa, ya kan? Saudara kita juga. Cuma saya pikir, ini orang Kristen kok tidak di sana kok kayaknya kurang sentuhan. Sejak saat itu saya mikir, wah ini kalau begini, mereka makin pintar, mereka makin kaya, mereka makin sukses. Nanti mereka serebut semua tempat Kristen kita, bahaya saya bilang. Sedangkan mereka percaya diri semua loh. Terus saya bilang, ini orang Kristen kemana? Saya datang, mereka ngumpet. Waduh, anak kecil saya kasih susu nangis. Kebayang tidak? Kebayang kalau di NTT ini, bagian timur, semua anak mudanya sudah diajari, sudah pintar, sudah percaya diri, ke kota, menguasai kota, dengan punya hati yang memikirkan sesama. Di kota jadi orang sukses, miliarder, waduh, bayangin, biar uang 50 miliar. Sudah 50 miliar. Bapak Ibu, kita hitung 50 miliar, berapa nolnya gitu. Banyak lah. Dengan uang segitu banyak kita optimalkan, kita kerja, kita bantu, kita bangun, kita ajarin orang-orang Kristen di seluruh Indonesia. Semua punya kasih karunia, punya pikiran sama seperti saat ini. Seperti apa yang Tuhan mau, membuat sesama, lakukan yang terbaik. Kebayang tidak? Kota ini sebesar apa? Joko nggak ada aminnya? Amin? Bapak-Ibu ya, kok saya tidak mengerti di pembicara-bicara apa? Harus kebayang. Mimpi dulu boleh dong. Mimpi kan gratis. Mimpi gratis. Saya di Jakarta, anak-anak mudanya, pengusaha-pengusaha muda banyak, hebat-hebat. Tapi kalau saya ajak, kadang saya ngomong, mereka nggak ngerti saya bicara apa. Tapi sejak saya kasih firman pelan-pelan, memikir sesama, pelan-pelan mereka mulai pada mikirin, mulai pada mikirin. Kebayang teman-teman, saudara-saudara. Kalau sampai nanti para pengusaha-pengusaha muda di Jakarta sudah siap untuk membantu kota sini, untuk siap orang-orang Kristen di sana semuanya, sudah siap. Ayo kita bangun pendidikan, ayo kita bangun infrastruktur, ayo kita bangun, kita orang Kristen kita bangun semuanya, kita siapkan fondasi pikirannya, kita motivasi mereka semua. Tapi pas di sini orangnya pada ngumpet semua, nggak tenang, garing, maksudnya garing gitu, kerupuk kan garing gitu loh. Ya kan? Harus disiapkan. Makanya saya minta di sini para generasi muda harus percaya diri. Betul tidak yang bahasa Inggris? Betul? Betul. Tadi di sini jadi worship leader kayaknya jagoan ya. Suara yang keras, bagus, lantang. Pasti tanya malu-malu ya. Ya benar ya? Kan? Iya. Kedepan ini kita ada banyak project. Dari Jakarta akan kita kirimkan banyak. Saya nggak akan datang cuma sekali ke sini. Saya akan datang beberapa kali. Makanya saya minta Bapak Ibu doain saya biar saya sehat. Nanti saya pulang aman. Saya juga doain Bapak Ibu. Doakan saudara-saudara di sini, Bapak Ibu saya doain saya pengen baik.
saya doa juga semoga Tuhan kembalikan 1000 lebih baik, 1000 kali lebih baik. Amin kan? Bapak Ibu doakan saya semoga saya sehat. Oh, Bapak Ibu sehatnya 1000 kali dari saya. Amin begitu. Setelah itu nanti saya akan siapkan ke desa-desa lagi. Tujuannya apa? Bukan untuk saya tuh nggak lagi jadi anggota DPR, bukan, atau mau jadi pemimpin pemerintah tuh enggak. Saya nggak mikir. Saya cuma pikir apa yang Tuhan suruh. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kenapa saya tulis buku? Pikiran agar sama. Yang masih muda baca akan mengerti. Oh, begini cara pikir orang kota. Oh, kalau nggak ada uang ternyata beginiin. Oh, cara simpan uang begini. Oh, ini begini. Itu yang saya lakukan. Saya tulis buku. Dan semua keuntungannya untuk bangun pendidikan. Saya dapat uang, oh enggak. Saya tidak cari uang di sini. Tapi saya nggak takut. Karena Tuhan pasti kirimkan dari yang lain. Yang penting di sini bisa jadi tempat yang luar biasa. Amin. Amin. Makan semangat kan enak gitu. Saya nggak lama, sebentar lagi saya selesai. Kalau misalkan ditanya, Bapak Ibu siap bekerja untuk Tuhan? Jawabannya siap. Siap bekerja untuk Tuhan? Siap. Kalau ditanya, siap membantu sesama? Siap berbuat baik kepada orang tua? Siap berbuat baik kepada sesama juga? Tetangga? Semua orang? Saudara kita yang beda agama? Nah, itu dia orang Kristen. Kita pengaruhi mereka dengan karakter yang baik. Tuhan datang, kebayang. Misalkan nama saya, tujuannya cuma satu loh. Saat saya meninggal nanti, Tuhan bilang, wah, kamu sudah pulang ya. Tuhan bilang begitu. Bahagia sekali. Saat kita meninggal, kita naik ke surga, ketemu Tuhan. Tuhan bilang, wah, kamu sudah pulang ya. Iya Tuhan. Gimana? Kamu ceritain dong selama di bumi. Kamu kerjain apa aja? Tuhan pasti tahu sih. Tapi saya cerita, iya Tuhan, saya ke kota Soe, saya mau bikin ini, saya motivasi anak-anaknya nanti buat ini. Tiba-tiba saya cerita, tiba-tiba ada saudara datang juga. Terus kamu juga sudah pulang. Semua ini dia Kak Jonathan, ini kita ketemu di Soe. Enak gak? Kita ngomong keluarga di sana. Betul tidak? Betul kan? Tiap hari kalau saya capek di Jakarta itu peling sekali loh. Penipuan, pemalsuan, beda agama saya dikecil-kecilin, saya dipersulit loh. Dipersulitnya bukan persulit sekali pakai banget. Wah, sulitnya. Saya pikir nanti kalau sudah di surga nanti, Tuhan tidak ada dipersulit. Udah kita nantikan kerajaan surga. Tapi selama kita menantikan kerajaan surga, kita siap bantu sesama? Loh, siapnya udah hilang. Kita siap bantu sesama? Ya. Kita siap jadi saksi Kristus? Ya. Kita siap mengubah orang lain untuk jadi Kristus seperti kita? Ya. Itu dia. Dengan karakter kita. Dulu, waktu saya awal mau seperti ini, orang tua saya, waktu kami bangkrut, saya sedih dulu. Kami dulu, bayangin ya, rumah kami ada kolam. Asisten rumah tangga kami ada 4. Jadi rumah kami besar gitu. Mobil kami ada 4. Supir, pengemudi ada 2. 24 jam, kita kasih rumah sebelahnya. Jadi 24 jam, kita jam 11 malam kita telepon, Pak kalau beli makanan kita lapar. Enak gak? Kelihatannya enak. Saya jadi anak yang manja. Tiba-tiba bangkrut. Hilang semua. Saya cuma ada motor, mobil nggak ada. Avanza kami terpaksa dijual juga saat itu. Udah cuma pakai mobil dari 4 tinggal satu pun dijual. Cuma pakai motor. Ibu saya kan hidupnya lumayan enak. Satu hari saya naik motor, saya antar ibu saya siang-siang, dia tadi antarin ke rumah temannya. Siang terik, panas banget, panas sekali. Saat saya lagi antar, mama saya tuh bilang, aduh panas ya. Saya dalam hati tuh saya naik motor, saya tuh nangis loh. Saya sedih, kok jadi begini ya.
Saya nggak bisa kasih yang terbaik kepada orang tua, kepada keluarga saya. Sedih saya. Saya nangis lagi naik motor, saya nangis dikit. Saya bilang, "Tidak, nggak apa-apa, anggap aja lagi salah." Tapi saya sedih. Mama saya panas, dia pulang sakit kepala, terlalu terik Jakarta. Saya bilang, saya harus jadi orang yang saya harus lakukan yang terbaik untuk keluarga. Pelan-pelan saya lakukan, saya kerja, saya cari cara. Pelan-pelan saya belikan mobil untuk orang tua saya. Pelan-pelan anak adik-adik saya mulai bayar untuk sekolahnya. Papa saya yang dulu sempat kecewa dengan Kristen, akhirnya sekarang mulai jadi Kristen lagi. Kecewa. Karena dulu kami keluarga yang sukses, lalu bangkrut. Padahal pendeta-pendeta satu janjikan berkat Tuhan. Tapi kok bangkrut? Papa saya kecewa dengan Kristen. 10 tahun saya lewati dengan pergumulan berantem dengan orang tua. Ibu dan bapak di rumah berantem juga gak karuan. Seperti tidak Kristen lagi kita. Saya lewati, Tuhan Yesus baik. Saya mulai berikan, akhirnya mulai utuh. Nah, kenapa? Satu orang diselamatkan dalam rumah, satu rumah itu semua bisa bertobat. Bukan sekadar satu Kristen, semua Kristen, bukan begitu. Tapi karakter. Saat saya dulu berantem sama orang tua, sebelum saya begini, sebelum saya tahu kebenaran begini, saya berantem, saya ributin ke orang tua saya. Jahat saya dulu. Tapi enggak sekarang. Saya di mana? Enggak apa-apa. Lama-lama mama saya, papa saya, adik-adik saya mereka lihat. Loh, ini abangnya kenapa? Mereka tanya, kenapa sih kok bisa begini? Saya bilang, ayo, kita ke gereja. Sekarang mereka melakukan aksi ke teman-temannya di kota. Kebayang tidak terjadi apa? Rumah kami sangat bukan diberkati secara keuangan saja, tapi diberkati dengan ketenangan. Rasanya tuh mau pulang ke rumah, saya mau ngobrol sama adik-adik saya, sama orang tua. Gara-gara apa? Gara-gara kebangkrutan yang Tuhan kasih. 10 tahun ibarat saya berada dalam padang gurun. Pulang rumah bisa berkelahi, bisa pulang nggak ada makanan, bisa di kota, bisa pulang nggak ada listrik. Bisa nggak ada listrik, hari ini ada, besok nggak ada, nggak bisa bayar pulsa listrik. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tetap menyertai kau sampai akhir zaman. Tuhan saat ini saya baru ngerti Tuhan bilang apa sama saya. Saya kasih kamu lewatin saat itu semua 10 tahun itu agar kamu mengerti. Kamu udah rasanya jadi orang miskin kan? Iya Tuhan. Kamu tahu rasanya susah kan? Iya Tuhan. Kamu tahu rasanya nggak ada uang lalu orang-orang pada berantem tinggalin kamu kan? Iya Tuhan. Sekarang kamu berbuat bantu sesamamu. Itu bikin saya luar biasa. Saya doa, Tuhan terima kasih. Dengan pengalaman sebegitu banyak saat itu, bikin hidup saya berubah. Jadi kalau sekarang kita ada masalah, itu bukan kutuk, tapi berkat. Kalau ada masalah, itu berkat. Itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai yang terakhir saya pengen bilang, kalau misalkan kita bisa bawa kemuliaan Tuhan ada dalam diri kita, karakter kita izinkan, kita doa Tuhan, izinkan saya jadi tangan kananmu. Tuhan bisa kirimin masalah. Biar apa? Biar kita dewasa dan belajar dan dewasa, agar kita bisa jadi orang lain. Pulang kita doa. Ya Tuhan, saya mau diberkati. Tapi kalau Tuhan kasih masalah agar kita dewasa, belajarlah di sana. Dan setelah itu, dengan pengalaman yang kita punya, perbuatlah untuk sesama. Sampai sini Bapak Ibu masih mengerti? Masih mengerti ya? Jadi tadi udah dapat rangkaian jelasnya tadi ya. Bagaimana pertama Tuhan via amanat agung, korektendes tadi. Selama kita melangkah, setelah itu kita harus tahu Tuhan maunya apa, mengasihi sesama. Setelah itu kita harus mengikuti perlombaan yang diwajibkan, menangkan beban dan dosa. Setelah itu kalau Tuhan berikan kita masalah, itu artinya kita harus pikirkan, kita harus lakukan untuk orang lain. Jadi kita orang Kristen, jangan marah-marahan, jangan berantem-beranteman, jangan saling iri-irian.
Karena bisa kita keluarga nanti, jadi satu keluarga di surga. Oke, kita bayangkan cuma satu. Saat nanti kita pulang nanti udah. Kita pulang nanti. Tuhan yang kamu udah pulang. Enak itu. Oke, saya mau mensudahi kebenaran firman hari ini. Bapak Ibu menangkap pelajaran hal baru hari ini? Amin. Saya senang. Oke, setelah ini mungkin saya serahkan ke Pak Sandy ya. Kita akan mungkin menyanyikan beberapa lagu. Nanti saya serahkan ke Pak Sandy. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti. Doakan saya doakan kembali Bapak Ibu agar kita bisa bangun kota ini generasi muda yang lebih baik. Amin. Amin. Terima kasih. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, memberikan tangan. Sekali lagi, berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman yang disampaikan dengan tangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Di hadirat-Mu kami ada siang hari ini, berlimpah dengan ucapan syukur buat semua perbuatan Tuhan yang ajaib yang terus Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, di mana siang hari ini Tuhan Engkau menyatakan sebuah rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad lamanya. Engkau menyatakannya melalui kebenaran firman yang Engkau sampaikan bagi kami. Ketika Engkau mengutus anak-Mu, hamba-Mu dari Jakarta boleh ada di Soe, kami sungguh sangat percaya bahwa ada sesuatu yang ilahi yang hendak Engkau kerjakan, supaya damai sejahtera kerajaan sorga itu boleh nyata di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah daerah ini. Kalau Engkau yang boleh memimpin mereka bersama-sama boleh ada di Soe dalam sebuah perjalanan yang Engkau taruh sendiri dalam kehidupan mereka. Sungguh kami sangat percaya bahwa ada sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati kami yang hendak Engkau kerjakan di dalam hubungan relasi yang boleh Engkau izinkan ada. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman, mengingatkan kembali kami untuk kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang bermanfaat, boleh memberi dampak di mana Tuhan tempatkan kami hari ini, di mana Tuhan taruh kami hari ini. Tentunya mulai dari dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, di lingkungan sekitar kami, kemana kami melangkah biar ke sana Engkau dimuliakan Tuhan. Kemana kami pergi, kemana kami diutus, biar hanya Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami terima firman-Mu siang hari ini Tuhan, dan kami lepaskan berkat bagi hamba-Mu Jonathan yang boleh Engkau pakai di masa mudanya. Oleh anugerah-Mu Engkau boleh membawa dia untuk menyampaikan rahasia ini bagi kami. Melepaskan berkat bagi hidupnya, bagi masa mudanya, biar Engkau terus membentuk pribadinya untuk menjadi serupa dengan Engkau, untuk boleh membawa jiwa-jiwa semakin banyak untuk masuk di dalam kerajaan surga Tuhan. Berkati setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, usaha, bahkan pergumulan-pergumulan di masa mudanya Tuhan. Allah memberkati hidupnya. Dan sungguh kami sangat percaya kami akan bertemu lagi dalam suasana yang ajaib, di mana Engkau akan mengerjakan karya-karya besar-Mu di dalam kebersamaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman.
jadilah di dalam kehidupan kami. Dan biar semua kami yang ada siang hari ini boleh membuka hati kami, boleh menerimanya, boleh menyimpannya, dan melakukannya dalam perjalanan kehidupan kami sampai batas akhir hidup kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, sebelum saya menyampaikan pengumuman warta jemaat, saya tadi belum perkenalan ya. Ya, belum perkenalan. Ada 3. Pak Joko sudah? Belum ya? Ya. Hari ini hadir di tengah-tengah kita ada 3 orang muda dari Jakarta. Ya. Dari Jakarta. Saya undang untuk perkenalkan diri masing-masing. Mari silakan. Mari sambil persembahan dijalankan. Kita masih tetap ada di dalam ibadah dalam protokol COVID, jadi semuanya dipersingkat. Mari silakan. Mungkin Mas yang pakai masker, mari silakan. Kenalan dulu lah, gitu supaya ini kan banyak anak-anak muda dong, nona-nona di sini udah lihat. Oh ini ternyata Mas ini namanya ini, gitu ya. Apalagi yang siswa tersebut. Halo, shalom semua. Nama saya Peter, saya datang dari Jakarta. Kalau mungkin saudara-saudara ada yang kenal Pak Joko, itu saya anaknya. Di sini saya diajak sama Pak Joko untuk berkunjung ke NTT untuk melayani juga, dan by the way aku belum kasih. Di sini aku berkunjung untuk melihat-lihat kota NTT di daerah-daerah. Wah, seru banget karena tiap kali misi itu berbeda dengan liburan ya. Kalau liburan kan enak gitu, misalnya lihat pantai, minum jus gitu ya. Tapi kalau kesini